Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semuanya yang khususnya calon kelas 10 baru ya. Selamat mengikuti kegiatan MPLS yang akan dilaksanakan selama 3 hari ini. Oke, jumpa lagi dengan saya, tentunya sudah tidak asing lagi. Kita pernah bertemu walaupun secara daring melalui channel YouTube pada saat pengenalan jurusan PKJ. Ya, harap semuanya sudah pernah melihat tayangan itu. Oke, pada kegiatan MPLS pagi ini atau hari ini Senin ini ya, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Di sini saya khususnya atau memfokuskan untuk menyampaikan yang berkaitan dengan mata pelajaran maupun Bapak Ibu guru yang mengajar di PKJ, sehingga kalian nanti ada persiapan bagaimana dalam belajar, dalam metode pembelajaran di SMK ini. Karena saudara jadi metode belajar di SMK tentu berbeda dengan saat kalian masih di SMP. Sebagai gambaran saja ya, kalau di SMK nanti mata pelajaran itu dibagi secara garis besar menjadi 3 bagian. Ada yang namanya mapel normatif, ada yang namanya mapel adaptif, dan ada yang namanya mapel produktif. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau di SMP itu kan tidak dibagi seperti itu, maupun di SMA seandainya yang melanjutkan ke SMA tidak seperti itu. Tapi kalau di jurusan atau di SMK itu dibagi menjadi 3 bagian seperti itu secara garis besar. Oke, nanti itu kan saya sampaikan, saya terangkan ya, gambarannya apa, sehingga sekali lagi harapan saya kalian sudah ada persiapan, sudah ada gambaran bagaimana nanti dalam belajar. Tentu juga tak lupa saya sampaikan pesan untuk berharap untuk bisa beradaptasi dengan metode, dengan cara, dengan lingkungan yang baru, dan tentu juga dengan teman-teman yang baru. Tak lupa juga saya ucapkan selamat selamat bergabung untuk semuanya yang sudah diterima, khususnya yang jurusan PKJ. Selamat bergabung di keluarga PKJ SMK Negeri 2 Temanggung. Oke, untuk menyingkat waktu, saya tadi sudah menyinggung bahwa di SMK itu secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian untuk mata pelajaran ini, yaitu ada yang namanya ada kelompok mata pelajaran normatif, ada kelompok mata pelajaran adaptif, dan ada kelompok mata pelajaran produktif. Nah, sebagai contoh untuk yang normatif itu yang berkaitan dengan sikap, moral, dan semacamnya, seperti misalnya pelajaran agama, itu nanti masuk kategori mata pelajaran normatif. Kemudian contoh lagi untuk yang adaptif, seperti misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan sebagainya, itu mata pelajaran adaptif. Artinya di normatif karena satu itu di semua jurusan sama pelajarannya, materinya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya mata pelajaran produktif. Itu untuk yang produktif itu nanti mata pelajaran yang khusus pada jurusan masing-masing. Seperti nanti di TKJ nanti saya sampaikan. Jadi produktif TKJ itu mata pelajarannya apa saja. Kemudian nanti untuk kalian kelas 10 itu materinya apa saja di awal. Kemudian nanti Bapak Ibu gurunya juga siapa saja secara keseluruhan di TKJ, dan juga nanti untuk yang kelas 10. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk gambaran lengkapnya untuk yang namanya mapel normatif, adaptif, dan produktif, kalau kalian ingin lebih detail lagi, kalian bisa browsing, bisa dengan mencari info-info
secara online seperti itu. Nah, mulai sekarang saya harap untuk bisa, itu salah satu cara untuk kalian bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang, dengan kondisi sekolah sekarang, dengan lingkungan yang sekarang, itu salah satunya. Jadi jangan seperti saat masih di SMP mungkin ya, kalian menunggu bapak ibu guru menginstruksikan apa. Anak-anak, contoh ya, anak-anak kalian silakan buka bab ini, belajar ini dari A sampai C. Lalu sekarang jangan menunggu kondisi seperti itu. Misalnya bapak ibu guru, anak-anak untuk sekarang ya, sekarang kita mempelajari materi mengenai A. Nah, di situ nanti kalian tidak, saya harap tidak menunggu bapak ibu guru menyampaikan mata pelajaran A itu atau bab A itu bagaimana apa saja. Jangan hanya mengandalkan dari bapak ibu guru, tapi juga kalian harus aktif mencari referensi dari luar, entah dari buku paket, di perpustakaan banyak. Kemudian kalian bisa browsing. Sekarang informasi sangat terbuka sekali ya, sehingga kalian bisa mencari informasi tersebut secara browsing dengan mudah. Nanti akan ada informasi yang lebih lengkap lagi gitu. Karena ingat, di sekolah itu ada keterbatasan waktu, keterbatasan kondisi, dan dengan kondisi seperti itu tentu untuk mencakup materi yang sangat luas ya, sekali lagi tidak bisa mengandalkan hanya di sekolah saja. Jadi kalian harus aktif sekali. Seperti contoh ini, saya menyampaikan di SMK itu ada mata pelajaran dibagi menjadi 3, ada normatif, adaptif, produktif. Nah, detailnya seperti apa, untuk lebih detail lagi normatif itu apa saja selain agama, kalian bisa browsing. Adaptif itu selain tadi yang saya sebutkan apa saja, kalian bisa browsing. Kemudian produktif, misalnya untuk TKJ nanti saya sampaikan TKJ itu apa saja. Kemudian untuk busana, buka dan sebagainya beda, kalian bisa browsing. Nah, contohnya seperti itu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya bisa sambil dilihat di PowerPoint. Saya perkenalkan bapak ibu guru yang mengajar di TKJ ya. Saya mulai dari yang senior dulu nih. Cantik ya, kelihatan ya di gambar ya, sampingnya ada gambar sedang panen buah tomat gitu. Oke, namanya adalah Ibu Retno Prasetyorini SESCOM. Tuh, nanti mengajar apa saja nanti saya tunjukkan di gambaran. Itu adalah yang mengajar di jurusan TKJ. Kemudian yang kedua namanya adalah Ibu Heni Norika Iskom. Terus ya, nanti mudah-mudahan bisa dihafalkan sehingga kalau bertemu entah di jalan entah di sekolah kalian sudah tidak asing. Nah, lagi ini masih muda ya, ibu muda ini namanya Bu Nurma Anissa. Saya singkat RP karena namanya panjang sekali ya, SPD. Nah, ini sudah guru produktif TKJ. Kemudian ada lagi ini yang tak kalah senior juga, namanya Pak Agung Sulistyo ya. Tentu kalian tidak asing, ini adalah ketua panitia MPLS sekarang atau staf kesiswaan juga. Nanti beliau yang mengelola jaringan internet juga untuk tingkat sekolahan. Nah, berikutnya ini termasuk senior juga, namanya Pak Bayu Dwi Batmiko Ekson. Saat ini beliau juga mengampu PLT Kepala TU. Namanya Pak Bayu. Pakai masker ya. Untuk ini saya tidak pakai masker karena saya posisinya sendiri atau tidak ada orang lain seperti, sehingga saya sudah tidak pakai masker itu ya. Oke, nah di slide berikutnya saya tampilkan ini mata pelajaran yang ada. Oke, saya lanjutkan bagian kedua.
maklum tadi aplikasi gratisan sehingga hanya maksimal berjalan 10 menit ya. Oke, saya lanjutkan tadi sampai ke mata pelajaran yang ada di jurusan TKJ ya. Tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu guru yang mengajar di TKJ. Nah, mudah-mudahan bisa diingat lagi, sehingga sekali lagi kalian sudah tidak asing dengan Bapak Ibu gurunya, sehingga suatu saat kalian berjumpa bertatap muka dimanapun kalian tidak asing lagi. Oke, nah ini mata pelajaran yang ada di produktif TKJ itu mata pelajaran produktif ya namanya. Nanti mata pelajaran produktif juga sebenarnya dipilah lagi, nanti ada istilahnya produktif C1, C2, C3 ya. C1 itu dasar, kemudian C2 menengah, kemudian C3 itu adalah kepeminatan ya. Nanti itu biasanya di kelas 12 gitu. Oke, tadi untuk Bu Retno Prasetyo ini beliau mengajar 2 mapel ya, sistem komputer dan PKK. Nanti kalian bertemu Bu Retno Prasetyo ini atau biasa dipanggil Bu Rini itu nanti pada mata pelajaran sistem komputer. Dan yang kedua, nah dengan saya nanti juga mengampu sistem komputer, teknologi WAN dan PKK. Nah, kita nanti kelas 10 ketemu yang sistem komputer. Kemudian ada Pak Bayu Dwi Satmika, biasa dipanggil Pak Bayu. Beliau mengajar SIMDIK. TLC itu teknologi layanan jaringan. Kalian belum nanti. Kemudian dasar desain grafis. Nah, kemungkinan kalian bertemu Pak Bayu di SIMDIK dan dasar desain grafis. Kemudian Bu Eni Nurika, biasa dipanggil Bu Eni. Nanti beliau mengajar AIC atau administrasi infrastruktur jaringan, biasa disingkat AIC. Untuk kelas 10 belum juga. Kemudian Bu Nurma Anissa, biasa dipanggil Bu Nurma, beliau mengajar ASD atau administrasi sistem jaringan. Untuk kelas 10 belum juga. Kemudian Pak Agung itu ada mengajar teknologi WAN dan TLC, jadi itu bukan kelas 10, insya Allah tidak ketemu ya. Tapi untuk masalah kesiswaan kelas nanti berhubungan langsung. Oh ya, kemudian ada Pak Yusef, untuk gambarnya tadi belum ketemu karena ini waktunya ya, yang penting namanya dulu tidak apa-apa. Pak Yusef mengajar jaringan dasar, nanti insya Allah ketemu. Kemudian ada Bu Skolastika, biasa dipanggil Bu Tika, dia mengajar fisika dan kimia. Nah, fisika kimia ini masuk C1 ya, atau dasar kalian nanti. Tapi Bu Tika ini sebenarnya guru, bukan guru produktif lagi, guru umum itu atau adaptif ya. Kemudian ada Pak Teguh Arifin, biasa dipanggil Pak Teguh. Nanti beliau mengajar pemrograman dasar. Nah, kira-kira itu nanti kalian akan berhubungan dengan beliau itu. Ada 9 orang yang mengampu di jurusan TKJ dari Bu Rini sampai Pak Teguh itu. Oke, sekarang mengenai mapelnya. Kira-kira mapelnya itu mempelajari apa saja? Nah, saya sampaikan, harapan saya kalian ada kesiapan nanti gambaran. Oh, mempelajari sistem komputer itu mempelajari tentang ini, sehingga kalian sudah ada persiapan. Saya harap seperti itu. Kalian bisa mencari referensi dengan browsing, apapun dengan buku yang ada di perpustakaan, maupun buku-buku yang mungkin kalian ada kakak kelas ya, atau mungkin saudara yang sudah tingkat di atasnya atau bahkan yang sudah lulus. Nah, buku-bukunya bisa kalian pakai juga. Oke, sebagai gambaran nanti ini saya sampaikan tidak semua mapel, tapi adalah mapel yang di kelas 10 akan dipelajari, mulai dari sistem komputer. Nah, sistem komputer itu adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang gerbang logika. Nanti ada yang namanya gerbang logika itu bagaimana. Nah, kalian bisa browsing dulu sehingga nanti tidak kaget saat ada pelajaran itu. Kemudian sampai ke mikrocontroller.
bagian komputer, kemudian bahasa pemrograman, bahasa komputer atau bahasa mesin ya. Nanti kalian akan mengenal sistem bilangan juga. Sistem bilangan itu yang kita kenal kan, kalau bahasa manusia kan bilangan desimal ya, 0, 1, 2, 3 sampai 9. Nanti ada bilangan biner, ada bilangan hexadesimal. Itu kalian bisa pelajari pada bab bilangan ya. Sistem bilangan ya. Nah, kira-kira seperti itu di sistem komputer itu. Berikutnya SIMDIC atau simulasi. Kalau sekarang lengkapnya simulasi komunikasi digital, simulasi, atau kalau dulu kan hanya SIMDIC, simulasi itu simulasi komunikasi digital. Kalau dulu hanya SIMDIC, atau sekarang dikenal juga dengan SISCOMDIC. Itu tulisannya kurang pas ya, M-nya keliru cuma ya biasa dikenal dengan istilah atau singkatan SIMDIC, itu aja sudah enggak masalah. Adalah suatu media pembelajaran yang mempelajari tentang perangkat digital, menjelaskan perangkat apa saja yang ada di komputer, kemudian cara menggunakan komputer serta perangkat pendukung lainnya. Nah, ini juga yang berhubungan dengan hal itu pada SIMDIC itu. Nanti karena banyak di lab ya, sebenarnya untuk khususnya mata pelajaran produktif nanti harapannya adalah lebih banyak di labnya atau prakteknya daripada teori, harapannya seperti itu. Makanya untuk teori, bagi kalian yang misalnya di saat di sekolah kurang jelas gampangnya, itu kalian bisa mencari referensi dari tempat lain seperti browsing atau buku baca. Sekali lagi seperti itu, jangan hanya mengandalkan apa yang disampaikan bapak ibu guru ya. Harap kalian juga aktif sekali lagi untuk istilahnya gini, kalau dulu mau makan itu kalian masih disuapi, sekarang harapannya kalau kalian makan sudah bisa makan sendiri. Apa yang diperlukan sudah bisa kalian pilih sendiri, kalian ambil sendiri. Kalau dulu misalnya kalian makan nasi sama telur kemudian disuapin, nah sekarang kalian sudah bisa memilih, oh saya pengen nasi telur, saya tambah sambal lagi, sambalnya seberapa banyak, itu kalian sendiri yang bisa menentukan. Kira-kira secara persamaannya kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, selanjutnya dasar desain grafis. Nah, dasar desain grafis ini mempelajari tentang suatu ya, istilahnya kalian menggunakan aplikasi, banyak menggunakan aplikasi atau kalian menggunakan perangkat komputer, kemudian menggunakan aplikasi, kemudian kalian menghasilkan suatu karya di situ. Sebenarnya kalau di dalam dunia TIK itu kan disebut dengan istilah desain grafis suatu karya, atau kalau orang manusia yang membuat seperti melukis istilahnya itu. Nanti lebih detail dalam grafis itu ada beberapa macam grafis, mungkin cara menggambarnya bagaimana, pakai aplikasinya bagaimana, kira-kira gambarannya seperti itu. Kalau diibaratkan orang ya seperti orang melukis, kira-kira seperti itu. Oke, sudah hampir 10 menit, kita persiapan untuk saya lanjutkan ke episode yang ketiga. Bentar lagi kita tutup. Oke, selamat datang kembali ke lanjutannya, ke seri yang ketiga ya. Kita lanjutkan lagi pembahasannya. Nah, materi berikutnya namanya adalah jaringan dasar. Mempelajari apa jaringan dasar itu? Ingat kita di jurusan TKJ ya. Jadi
Nanti khususnya jurusan aplikasi itu mempelajari tentang dunia TIK, komputer dan belok-beloknya, perangkatnya, termasuk juga jaringan yang ada di dalam jaringan komputer itu sendiri maupun jaringan internet. Makanya digunakan namanya jaringan dasar, adalah ilmu yang mempelajari tentang perangkat keras dan lunak, perangkat keras dan perangkat lunak, maksudnya itu. Mudah-mudahan sudah paham yang dimaksud dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Kalau belum, kalian bisa mencari referensi dari luar, misalnya browsing atau buku-buku berulang-ulang saya sampaikan. Nah, contohnya seperti ini, saya menyampaikan mempelajari tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Bagi yang belum paham perangkat keras itu apa, perangkat lunak itu apa, nanti kalian bisa browsing atau baca-baca di buku seperti itu. Nah, di sini saya menjelaskan seperti ini, mempelajari tentang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, mulai dari merakit PC, menginstal sistem operasi dan seterusnya. Saya sampaikan kira-kira gambarannya itu dalam belajar ya. Oke, kembali ke jaringan dasar. Jadi ilmu yang mempelajari tentang perangkat keras dan lunak komputer, mulai dari merakit PC, menginstal sistem operasi, mengatur BIOS, menginstal driver, peripheral, menganalisa jaringan LAN, WAN, MAN, mengkonfigurasi IP address, merawat jaringan dan sebagainya. Jaringan ada LAN, WAN, ada peripheral itu apa, ada IP address itu apa, nanti dipelajari di yang namanya jaringan dasar. Nah, karena begitu, itu contohnya begitu banyaknya ya. Ada BIOS itu apa, kemudian ingat dalam komputer itu ada perangkat lunak, yang perangkat lunak itu juga bermacam-macam, ada yang namanya sistem operasi, ada yang namanya program aplikasi ya. Itu apa, sistem operasi itu apa, program aplikasi itu apa, nah, kalian bisa browsing, bisa baca-baca. Itu di jaringan dasar materinya banyak gitu. Jadi harap sekali lagi kalian untuk bisa aktif. Berikutnya fisika. Nah, untuk ini fisika dan nanti berikutnya kimia tentu dan tidak asing lagi di SMP, karena dari SD ya, dari SD dan sudah fisika. Mungkin karena kimianya ya, kimianya mungkin di SMP ya, belum ya. Ya sudah paham, sudah ada gambaran harapan saya yang namanya mata pelajaran fisika, yaitu sebuah ilmu pengetahuan di mana dalamnya mempelajari tentang sifat dan fenomena alam atau gejala alam dan seluruh interaksi yang terjadi di alam. Fisika itu adalah ilmu terapan, ilmu alam yang sangat bermanfaat nanti saat kalian di kemudian hari dalam kehidupan kalian sehari-hari ini. Nah, hampir segala sesuatu berkaitan dengan fisika seperti itu. Lalu kalian bisa amati di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan alam, fenomena alam, gejala alam dan interaksi. Contoh yang paling gampang misalnya kalian meletakkan benda di pinggir meja, kemudian benda itu tak lama kemudian jatuh. Nah, itu apa yang terjadi di fisika? Minyak tidak bisa tercampur dengan air, itu di fisika tidak ada, tidak intinya ya. Dan di jalan kalian mendengarkan suara klakson saat di hadapan kalian dengan setelah melewati kalian suaranya terdengar berbeda, fisika juga. Nah, itu gambarannya seperti itu dalam kehidupan sehari. Oke, kemudian kimia. Kimia merupakan ilmu tentang materi, sifat, struktur, perubahan atau reaksi serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, nanti dibagi beberapa kimia analis, kimia organik, kimia anorganik, kimia fisik dan geokimia. Kimia, gambarannya juga air itu unsur kimianya H2O, oksigen unsur kimianya O2. Contoh terapannya, kalian mencampur antara air tawar dengan gula, nanti
gulanya larut, kemudian airnya kalau diminum rasanya menjadi manis, nanti tatanan unsur kimianya menjadi apa atau seperti itu. Kimia gambarannya seperti itu, terapan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya ada lagi yang namanya pemrograman dasar. Nah, ini pemrograman dasar ini adalah nanti materi ini berkaitan dengan yang namanya bahasa komputer, bahasa mesin sebenarnya. Jadi kalau kita manusia menggunakan ini, kita berkomunikasi ya menggunakan bahasa manusia. Kalau mesin nanti bahasanya sudah beda lagi. Mesin atau komputer bisa kita gunakan itu karena dia bisa berjalan, bisa berfungsi, karena dia ada, sudah kita masukkan bahasa yang dimengerti oleh mesin. Misalnya saya klik yes, dia bisa mengerti. Saya klik no, dia bisa mengerti juga. Saya klik close, dia bisa mengerti. Saya klik shutdown, dia bisa mengerti. Nah, itu bisa seperti karena ada yang namanya bahasa program. Nah, nanti bahasa program menggunakan yang bisa pakai Java atau Pascal, PHP, Python atau C++. Itu gambaran dari mata pelajaran yang di kelas 10. Sekali lagi ada pemrograman dasar, kemudian ada yang namanya kimia, kemudian ada yang namanya apa tadi, fisika, apalagi tadi kita balik dari bawah ya, ada yang namanya jaringan dasar, kemudian ada yang namanya dasar desain grafis, ini yang senang gambar buat undangan dan sebagainya itu senang pelajaran. Kemudian ada yang namanya SIMDIK itu pakai speaker, pakai webcam, pakai keyboard, pakai bluetooth, pakai apalagi macam-macam. Nah, itu di SIMDIK. Terus membuat video, membuat rekaman, membuat film itu di SIMDIK. Dan ada sistem komputer, ya, dasar dari komputer yang tidak hanya ya komputer terus kita nyalakan kita matikan, tidak di situ ada komputer. Kira-kira itu gambaran mata pelajaran yang ada di kelas 10. Oke, demikian materi untuk MPLS pagi ini. Intinya tadi saya sampaikan mengenai Bapak Ibu guru yang ada di PKJ, kemudian mata pelajaran yang ada di produksi PKJ, kemudian khususnya untuk yang kelas 10 itu matanya apa saja, mempelajari apa saja, sudah saya sampaikan. Harapan saya kalian sudah ada gambaran sehingga ada persiapan besok saat sudah masuk di materi tersebut, kalian sudah tidak asing dengan mata pelajaran itu. Harapan saya itu kalian bisa buka-buka dulu lah, komputer itu kira-kira seperti apa, pemrograman dasar itu kira-kira apa, seperti apa, SIMDIK itu kira-kira seperti apa. Kalian bisa browsing atau syukur-syukur kalau kalian ada buku paket dengan cara pinjam dan sebagainya. Banyak cara lah yang bisa kita lakukan. Harapan saya seperti itu. Jangan, sekali lagi, untuk sekarang metodenya dirubah untuk cara belajarnya, jangan pasif, karena kalau pasif nanti di produktif itu nanti akan banyak yang kesulitan yang sudah terjadi seperti itu, sehingga jangan pasif. Oke, demikian dari saya untuk MPLS pagi ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu, entah itu melalui daring ataupun untuk berapa sudah pandemi sudah selesai, kita sehingga bisa bertemu secara langsung, untuk bisa lebih lancar lagi. Dan untuk sekarang yang masih daring ini mudah